Pemirsa, fakta baru terungkap dari kasus pembunuhan istri yang dikubur di halaman belakang di Makassar, di mana pelaku ternyata telah menikah 3 kali. Selain itu, istri kedua pelaku juga hilang dan hingga saat ini belum ditemukan keberadaannya. Kasus pembunuhan seorang istri yang dibunuh oleh suaminya di Makassar, Sulawesi Selatan memunculkan fakta baru. Kuasa hukum keluarga korban mengungkap hilangnya istri kedua pelaku. Pelaku diketahui telah menikah sebanyak 3 kali. Tentang hilangnya istri kedua, pelaku memberikan jawaban kalau sang istri telah kabur dengan laki-laki lain. Berpisah. Informasi yang kami himpun dari keluarga korban bahwa sempat ada keluarga dari mantan istri kedua dari pelaku mencari istri kedua dari pelaku tersebut, dan sama juga jawaban yang disampaikan pada saat penyampaiannya kepada keluarga istri ketiga atau dalam hal ini korban, sama juga disampaikan bahwa istri daripada pelaku itu kabur pergi bersama laki-laki lain seperti itu. Sementara itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar mendatangi anak pelaku di rumah tante korban. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan trauma sang anak. Di sisi lain, keluarga korban kerap mencari keberadaan korban melalui sang anak. Namun sang anak langsung menangis histeris apabila ditanya. Sang anak takut berada di bawah ancaman pelaku yang kerap melakukan penganiayaan. Kita mencari, Pak. Kita sebarkan fotonya, di mana ada keluarga yang jauh, dikasih fotonya dan cari ini tante nak. Iya. Anaknya tidak ditanyain? Anaknya tidak pernah ditanya memang. Cuma kita bilang, mudah-mudahan pulang di mamat tak dina. Ya itu. Kapan akhirnya anak ini mengaku? Akhirnya mengaku dia itu hari dipukul sama bapaknya, lari ke rumah. Nah, saya tanya kenapa nak? Dipukul ke tante sama bapakku. Kenapa biru? Saya melapor Pak ke Polrestabes tanggal 7. Jadi tanggal 13 ditangkap. Kasus suami mengubur istrinya di halaman belakang rumah ini menghebohkan masyarakat. Pasalnya, kasus ini baru diketahui 6 tahun kemudian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, kami sudah bergabung dengan rekan kami, ada Samsul Ma'arif akan mengabarkan dari tempat kejadian perkara. Silakan Samsul Ma'arif. Baik, Tisa, Agita dan pemirsa, saat ini saya berada tepat di lokasi kejadian di mana seorang ibu rumah tangga dibunuh oleh suaminya lalu kemudian dikuburkan di dalam rumahnya, tepatnya di bagian belakang, dan bisa disaksikan di belakang saya ini garis polisi masih terpasang di tempat rumah ini berlantai 2. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2017 silam. Kemudian setelah kejadian tersebut terjadi pembunuhan terhadap istrinya, pelaku meninggalkan rumah ini sekitar 6 bulan, lalu kemudian mengontrakkan rumah ini kepada penjual makanan yang kemudian ditempati selama 6 tahun. Nah, setelah 6 tahun berlalu, pengontrak dari rumah ini kemudian memilih untuk memutuskan kontraknya lalu meninggalkan rumah ini. Nah, kejadian ini terbongkar setelah pelaku yang bernama Hengki ini melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri yang saat ini sudah berusia 17 tahun. Nah, dari hasil penuturan dari korban yang dianiaya oleh pelaku yang menyebutkan bahwa 6 tahun silam ibunya juga sempat dianiaya, lalu kemudian ia mengaku dikeluarkan dari rumah, kemudian si pelaku membawa pasir dan semen ke dalam rumah lalu menimbun korban yang ternyata sudah meninggal dunia ini, kemudian ditutupi selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian si pelaku mengeluarkan alibi bahwa istrinya kabur bersama dengan pria lain. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi keseharian dari
pelaku, bagaimana pelaku di mata tetangga-tetangganya. Saat ini sudah bersama dengan saya ada Ibu Ria dan Ibu Indah. Baik, Ibu Ria dan Ibu Indah. Ibu tentunya mengenal pelaku yang bernama Hengki karena bertetangga. Nah, kalau boleh kami tahu, Bu, sebenarnya seperti apa sih perangai atau kebiasaan dari pelaku ini, Bu? Ibu Indah. Biasa tertutup dia, cuma jarang bicara. Cuma begitu keluar masuk biasa ayam, dia main ayam, apalagi burung-burung kadang dia ikan itu Ji. Ini yang kami tadi sempat dengar, Bu. Katanya pelaku ini juga suka mengkonsumsi obat-obat gitu, Bu ya? Seperti ya minuman juga. Begitu. Cuma dikenal pendiam atau gimana, Bu? Dia maksudnya tidak terlalu banyak bicara lah. Diam-diam tapi ya. Begitu keluar aja biasa. Keluar jalan biasa, jalan keluar. Nggak banyak bicara dia. Itu selama pelaku tinggal di sini, waktu masih bersama anaknya, apakah anaknya biasa mengaku sering dipukuli atau gimana? Tidak pernah bicara. Cuma biasa kita tanya, mana mamamu? Biasa bilang pergi merantau. Tidak ada, pergi kerja. Selalu dia bilang begitu. Kalau ditanya nih, tidak pernah kau hubungi mamamu? Tidak pernah tante. Itu aja. Baru diantar mimpi sekolah setiap hari sama bapaknya. Baru bapaknya kadang singgah di situ di warung toh. Nongkrong di situ sampai dia tunggu pulang sekolah anaknya. Baru diantar lagi pergi. Selalu begitu setiap hari kegiatan selama dikasih kontrak ini rumah. Begitu. Tapi kita tidak pernah memperhatikan mana istrimu. Cuma ada yang bilang pergi begitu. Jadi memang pelaku ini sengaja mengeluarkan isu kalau istrinya kabur dengan pilihan. Iya, betul. Tapi kita tidak pernah curiga bilang sampai ada kejadian begini ada istrinya di dalam dibunuh karena tidak didengar bilang pernah pukul apa, tidak pernah didengar. Tapi memang suka memukul. Oh, selama masih tinggal di sini bersama dengan istrinya almarhum ini, memang sering melakukan pemukulan terhadap istrinya, Bu ya? Iya, betul. Memang suka memukul. Sempat dia mau bakar istrinya, tapi kan dibilang lari kembali ke rumah keluarganya. Sebentar kembali lagi, kalau dibujuk lagi kapan sama Hengki? Iya, pulang lagi. Jadi kalau biasanya sudah dipukul oleh suaminya, si korban ini lari, kembali lagi, dijemput lagi di rumahnya, bawa lagi pulang ke sini, begitu Ci. Begitu selalu. Itu sering, Bu ya? Iya, sering. Tapi kalau memukul memang suka memukul. Memang terkenal suka memukul. Dan bagaimana dengan aktivitas, dengan interaksi dengan tetangga-tetangga? Kalau istrinya jarang keluar, cuma di rumah saja. Jarang. Kalau ini kan dikontrakan selama 6 tahun, Bu ya? Iya. Penjual basang, Bu ya? Itu memang mereka sempat ada cerita-cerita gitu selama tinggal di sini, tanda-tanda gitu menemukan hal-hal yang aneh, misalnya ada tulang gitu, Bu? Tidak ada. Kita tidak pernah tahu. Baik, Ibu, terima kasih atas informasinya kepada kami dan seluruh pemirsa TV One. Baik, Agita Tisa dan pemirsa, itu tadi bagaimana sosok pelaku di mata tetangga-tetangganya. Mereka tidak pernah menaruh curiga karena setiap kali mereka ditanya, demikian juga anaknya menyebutkan bahwa ibunya pergi untuk bekerja. Ini kemudian alibi-alibi yang dikeluarkan oleh pelaku untuk menutupi kejahatan yang sudah ia lakukan terhadap istrinya. Dan saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif dari pihak kepolisian, dan polisi juga melakukan pemeriksaan minta keterangan dari sejumlah saksi-saksi, termasuk dengan anak korban yang saat ini masih terus mendapatkan bimbingan konseling dari unit PPA Polrestabes Makassar untuk menghindari trauma-trauma yang berkepanjangan. Tentunya kita berharap agar trauma yang alami anak ini korban bisa segera hilang dan bisa pulih seperti sedia kala. Itu dulu mungkin laporan dari sini, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Terima kasih Syamsul Ma'arif, informasi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita tentunya akan menantikan bagaimana perkembangan dari kasus ini.